channel Sinar Harapan Motor dan ketemu lagi bersama gua Andreas Diva dan David Tanuwijaya. Hari ini Fit, spesial banget berarti malam Betul. ini kita berdua lagi nih. Kalau ada berdua biasanya ada sesuatu yang spesial ya. Betul. Dan kenapa? Karena kita akan memberikan informasi terpenting ya Fit. Betul. Karena informasi yang mungkin teman-teman belum banyak tahu dan masih sedikit pengetahuan tentang cara menginspeksi mobil dengan baik dan benar. Yes. Dan kita juga mau edukasi ke teman-teman semua bahwa kalau beli mobil bekas nggak perlu takut. Betul. Karena kenapa? Beli mobil bekasnya harus bergaransi. Dan kita akan bekerja sama dengan pihak yang netral ya, Pit. Betul, ya? pihak ketiga. Betul. Kenapa sih, Pit? Kira-kira menurut lu harus ada pihak ketiga atau pihak netral yang ngebentengin sih, Pit? Kira-kira menurut lu? Kalau menurut gua dari pihak gua kan sebagai orang inspeksi juga ya bro, Yeah. di Sinar Harapan. Yang gua tahu mobil, gua tahu udah lihat mobil ini bagaimana. Menurut gua kadang-kadang kita harus lebih jelas lagi. Oke. Betul nggak? Oke. Nah, dengan adanya autospektor ini, menurut gua bagus banget. Jadi kadang mungkin gua ada satu, namanya kita manusia bro. Iya, betul betul. nggak? Ada satu dua kesalahan. Betul. Nah, autospektor itu bisa membantu kita dalam segi-segi kesalahan kita. Dari segi-segi Betul. kesalahan atau kelewat ya. Kadang-kadang kelewat ya. Misalkan Betul. bukan kesalahan tapi hal-hal yang terlewatkan. Terlewatkan aja. Terlewatkan. Jadi ada orang kan suka diingatkan lagi untuk kita juga semakin baik lagi inspeksi Betul. mobilnya ke depannya, betul ya. Betul. Berarti kali ini kita akan bagikan informasi buat kalian semua. Betul. Dan ini sebenarnya bukan informasi, ini kegiatan rutinitas kita Kegiatan setiap hari kita Setiap pada hari saat kita masuk mobil. Betul. Masuk Saat mobil masuk dan kemudian ada tim dari pihak ketiga yaitu autospektor. Apa sih autospektor? Mungkin nanti kita akan jelaskan secara Boleh, detail ya di nanti. belakangnya. Nanti kita akan jelaskan dan kita cari tahu gimana kinerjanya mereka, gimana mereka bekerja, gimana mereka menginspeksi mobil dengan baik dan benar, dan pastinya membuat laporan dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa ya. Betul. Tanpa ada hal yang dibuat-buat dan benar-benar itu murni dari pihak mereka. Betul. So, mobil apa nih Pit yang ada di belakang kita nih? Ini baru banget ya? Baru masuk banget, makanya Baru banget. kotor, Masih kotor, masih banyak jamur, iya, ya. masih berjamur, belum Masih di ada yang detailing. belum di detailing, belum dicat Belum juga. betul. Bener-bener masih baru masuk. Baru banget. fresh banget. Kemarin baru gua ambil bro. Baru lu ambil ya? Betul. Berarti ini sekarang kita tanggal 4 Februari ya? 4 Februari. 4 Februari ini baru masuk di 3 Februari 3 semalam Februari ya. kemarin. Jadi lu udah cek dan lu yakin dengan apa yang lu cek kemarin? Puji Tuhan, mudah-mudahan tidak terlewatkan. Tidak terlewatkan, tapi kita cek ya secara Kita keseluruhan nanti oleh autospektor ya. Ada nggak beberapa hal-hal yang mungkin kita terlewatkan ya, Pit? Namanya juga manusia pasti ada sesuatu hal yang terlewat. Tapi secara global dari sebanyak mobil yang kita sudah inspeksi, hampir rata-rata hasil bacaannya sama ya. Sama. Dengan apa hasil bacaan? 98 kurang lebih sampai 100. 98% itu hampir sama. Mungkin ada 1-2 hal item yang mungkin juga terlewatkan ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan buktikan sendiri hari ini. Betul. Dan yakinkan buat teman-teman semua, kalau beli mobil bekas ya, apalagi terutama di Sinar Harapan Motor, semuanya memberikan kualitas yang terbaik. Dan kali ini kita nggak perlu lama-lama lagi ya. Kita undang dulu para inspektornya nih. Boleh. Para inspektor yang profesional dan mereka paling handal di bidangnya dalam mengecek mobil ini. Nggak perlu lama-lama lagi, kita panggil aja ya. Silakan Pak. Ya. Tuh, halo, dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Fernandes. Dengan Fernandes. Ini dari autospektor ya? Iya, benar. Inspeksi di mobil, sudah memahami mobil berapa lama kamu? Waduh, kalau berapa lama udah lumayan lah ya. Udah lumayan ya? Asam Basicnya manisnya apa? basic sih kita semua sih dari bengkel juga sih Dari awalnya. bengkel juga ya? Berarti bukannya nggak punya basic ya, tapi emang punya Ada, basic dari kita mobil, tentu ada bengkel mobil basicnya. ya? Oke. Dan kali ini kita mau inspeksi nih. Boleh. Kebetulan Siap, ini mobil baru banget ya, Pit? Betul. Baru banget masuk di Sinar Harapan Motor dan kita mau coba cek, kita mau lihat apa sih perbedaannya atau mungkin ada hal-hal terawatkan dari Sinar Harapan Motor ngecek dan ditambah dengan autospektor. Alat-alatnya ada apa aja? Ini yang dibawa apa nih? biasa ya, mungkin kita pertama ada di sini scanner. Itu scanner ya? Jadi scanner ini kita untuk mendeteksi sensor-sensor yang ada di mobil ini. Jadi misalkan ada sensor yang trouble, malfungsi, dia kebaca. Karena kan kalau sensor itu kan kita nggak bisa ngelihat dengan mata langsung kan. Jadi kita harus perlu ada bantuan alat gitu. Oke. Yang Terus, ini? Yang kecil ini, ini kita buat tes untuk aki.
Untuk aki ya berarti jadi ya. Oke. misalkan di mobil ini akinya sudah melemah, disarankan pergantian, nanti dia kebaca. Oke. Dan juga alat ini bisa untuk mengukur pengisian. Oke. Gitu. Jadi pengisian mobil kan Normal atau enggak? Ya betul benar, betul. Oke, berarti ada beberapa juga alatnya tuh ada. Ini kantong ajaib nih, ya, tas ajaib. Kalau nggak ada ini nggak bisa kerja kayaknya bro ya, nggak bisa kerja ya. Berarti langsung aja nggak perlu lama-lama. Kita mau inspeksi mobil, nanti dijelaskan. Kita mulai dari apa dulu nih? Biasanya sih kita coba dari sensor dulu ya. Dari sensor dulu, jadi, oke. Takutnya kalau misalkan ada sensor yang trouble, bener-bener trouble, untuk mesin dihidupkan kan itu cukup bahaya gitu. Jadi kita coba scanner dulu aja. Oke, boleh kita langsung coba ya. Ayo. Yang pertama apa nih bro? Gini kok. Oke. Ini kan kita udah posisi on. Iya, udah posisi on ya. Jadi kita coba scan. Nah di sini scanner kita sifatnya universal ya. Universal. Buat semua mobil. Merek-merek mobil itu semua dari Asia, Eropa, USA ada ya. Berarti wah canggih amat nih. Ini Honda ini termasuk kita Asia ya. Asia ya. Oke. Asia. Nah di Asia ini kan banyak banget ya. Ada jadi, Honda, ada Isuzu, ada Kia, ya Toyota ya banyak. Kita pilih yang Honda. Oke, kemudian processing data. Dan itu semua Honda sama atau ada dibagi tipe lagi? Misal HRV atau apa gitu nggak? Jadi alat kita ini udah cukup canggih juga lah ya. Jadi dia bisa langsung membaca gitu dari sistem ECU. Oke. Dia dia mencocokkan sendiri. Oke. Dengan tipenya ya. Untuk miss itu jarang terjadi lah. Karena dia tadi kan kayak data, dia nyari data dulu, dia langsung ambil dari ECU-nya mobil ini. Udah ya, berarti udah kebaca ya. Yuk kita langsung scanner aja. Cek. Dah, ini udah scan, gimana hasilnya bro? Sini menunjukkan aman ya. Aman semua ya? Jadi ini tanpa settingan, emang dia langsung ngebaca ke komputernya. Jadi di sini ada tertulis engine, ini automatic, ini ABS, airbag, sama body electrical. Terus masih banyak yang lain ya. Cuma bagian-bagian ini sih yang terpenting, paling penting itu ya, yang paling krusial ya. Jadi di sini saya mau jelasin nih, kalau dia ada sensor di bagian mesin yang lemah atau malfungsi, dia di sini tulisannya merah fault. Nah di sini kan pas no fault, berarti aman. Berarti aman. Berarti sensor-sensor di mesin, di matic, ABS, airbag, body electrical itu semua aman. Semua aman ya. Berarti secara electrical semua aman guys. Lanjut cek yang lain. Oke. Step berikutnya adalah kita mau ngecek kita bagian interior nih. Bagian interior itu yang paling penting nih kok, bekas terendam banjir atau enggak nih. Bekas terendam banjir atau enggak. Itu biasa indikasinya apa? Biasanya gini kok. Di bawah sini kan nih besinya ini besi mentah ya biasanya ya pada umumnya gitu. Jadi namanya besi itu dia kalau terkena air, dia pasti akan menimbulkan seperti jamur, terus sama karat. Sama gitu. Karat ya berarti. Jadi deteksi banjir kita harus lihat besi-besi semua di bawah dashboard, terus di bawah jok, sama karpet-karpet dasar nih dia kalau udah pernah dibuka itu kan pasti meninggalkan jejak lah ya. Jadi nggak serapi sama buatan pabrik lah ya. Karena emang besi di dalam mobil ini kan nggak didesain untuk terkena air ya. Benar. Betul, kalau terkena air pastinya akan kenapa nih kok bisa tiba-tiba berkarat tuh pasti ada indikasi gitu ya. Pasti ada indikasi terkena air gitu. Tapi kalau karat-karat kayak korosi AC gitu-gitu. Nah, itu jadi gini kok. Jadi kita bisa definisikan mobil ini terkena banjir itu harus ada beberapa faktor yang bikin kita memastikan banget ini bekas banjir. Kayak contohnya besi,
terus karpet dasar juga, karena kalau AC itu kan ada pembuangan AC suka bocor ya. Ya, betul. Nah itu kan karpet dasar pasti nggak dibuka semua. Oh. Kayak baut-baut juga semua masih rapi. Masih rapi gitu ya, masih kan. bawaan pabrik ya. Iya. Terus dari bau juga aroma Kecium ya? Kecium pastinya gitu. Jadi deteksi banjir sebenarnya sih kalau emang udah biasa pasti Udah kelihatan lah ya. kelihatan lah. Gitu. Berarti kalau mobil ini Aman ya, aman. aman, 1000% guys, mobilnya nggak bekas banjir. Kita lanjut lagi. Nah, berikutnya berarti kita mau cek apa nih, bro? Nah, sekarang gini kok, untuk interior kita Ya, udah cek jadi udah aman ya. Banjir aman, sensor-sensor semua aman. Oke. Nah, kita sekarang cek ke bagian mesin. Bagian mesin ya? Bagian Oke. mesin. Bagian mesin nih. Ini yang krusial juga nih. Krusial, Karena benar. ini motor penggerak dari mobil ya, atau dari sebuah kendaraan ya. Benar, Oke. Pertama apa yang dilakuin? Paling pertama kan nih kita mau hidupkan mesin nih. Oke. Jadi kita harus pengen tahu dulu nih. Oke. Aki ini masih bagus apa enggak? Oh, masih bagus atau enggak? Oke, dia boleh. perlu ada pergantian atau masih Oke. oke lah. Masih gitu. oke Jadi ya? kita cek dulu. Boleh. Punya alatnya guys, alat cek aki. Ini tester aki, testing. Nah, di sini aki bagus ya. Good baterai ya. Good baterai. Kalau misalkan dia jelek pasti akan low tulisannya. Di sini kan ada healthy nih. Oke. Nah, dia kalau udah mulai melemah itu biasanya 50% ke bawah. Oh, 50% Nah, ke kalau bawah. 50% ke bawah dia nanti akan menunjukkan warning untuk replace. Oh, replace untuk Jadi warning. untuk, Oke, jadi oke. dia Untuk ngasih minta tanda ganti ya. minta ganti. Oke. Gitu. Kalau ini masih bagus ya. Masih bagus. Oke, sebelum mobil hidup nih kalau kita coba lihat olinya. Olinya dulu ya. Oli, Boleh. karena kalau kondisi panas Oh, enggak, olinya muncrat-muncrat tar. Atau bukanya susah. Nggak bisa dek, dari sini dek. Oke, kalau dari oli gimana nih? Nah, jadi gini, ini oli ini kalau saya lihat ya, emang ini sih udah waktunya dia Ganti ya? ya istilahnya ganti umum lah ya. Umum ya ganti Nah, oli ya? cuma yang kita khawatirkan dia kalau misalkan di ruang oli sini, di ruang mesin itu kayak memutih kayak kopi susu lah, kopi dia nyusu. Nah, itu yang bahaya. Bahaya itu. ya? Itu bahaya. Oke. Karena ada indikasi oli mesin itu tercampur dengan air. Air. Oh. Nah, itu karena fatal itu banget. salah satu misalnya kenapa air bisa masuk mungkin kerendam air juga. Bisa dia nerjang banjir. Dia kalau nerjang banjir kan ada masuk air di dalam filter. Jadi nanti ada water hammer. Nah, itu bisa mengakibatkan komponen mesin itu berantakan nantinya. Oke. Berarti kalau oli ini harus penggantian lah ya. Perlu ganti, wajar lah. Wajar, gampang guys. Tinggal ganti oli doang. Chill. Apa lagi? Oke. Ya. Terus sebelum mesin hidup Ya. sebelum panas, kita biasanya cek kebocoran oli. Kebocoran oli. Oke. Kebocoran Ada oli. rembes-rembes atau Nah, enggak benar. gitu ya? Karena pada umumnya mobil kalau misalkan kilometer sudah tinggi, Oke. tahun juga sudah Mulai, muda lagi, oke. itu biasanya dia punya packing Packing sealer sini. itu udah pada keras Tipis ya, bahannya, oh. jadi oli itu rembes kok. Oh. Gitu. Baik. Boleh. Ini sih kalau dilihat Biar berarti orang biasa banyak bilang, oh mesin kering itu nggak ada rembes oli nggak ada gitu ya? rembes, dia benar-benar kering. Oke. Gitu. Kalau ini Kalau dilihat sih ini masih orisinil ya. masih original ya? Ini masih Oke. original, Nggak pernah buka ya? belum pernah ada perbaikan besar. Betul. Terus juga biasanya kan di sini antara pertemuan mesin dengan cover, Iya. dia ada sealer. Iya. Nah, itu biasanya dia rembes. Cuma Oke. ini aman nih. Aman ya? Ini aman nih kok. Nggak ada ya? Aman. Berarti mesinnya dibilang kering ya nih? Mesin kering. Oke. Sesuai lah sama Sesuai. kilometer ya. Ya. Nah, di sini nih Ya. kok. Ada apa lagi? Fan bell nih. Fan bell? Fan bell kalau emang terlihat nih, dia udah mulai retak nih. Oh. Gitu. Berarti fan beltnya udah mulai tipis ya? Udah mulai tipis. retak ya? Berarti harus peremajaan ya? Ya, Harus jadi penggantian. fan bell ini kan termasuk apa ya, spare part yang fast moving ini kok. Oke, Jadi oke. fast moving itu dia emang harus ada pergantian setiap berkala gitu. Setiap biasanya sih umumnya 40.000 Kilometer. kilo emang harus ada pergantian Oke. fan bell. Berarti karena ini kan kilometer kurang lebih udah tahu 60 ribuan ya? mungkin Udah di atas kelewatan. 40 ribu ya kelewatan Jadi ya. emang udah Bahaya nggak kalau perawatan fan rutin. beltnya
Sebenarnya sih kalau dia udah menunjukkan retak gini, ini sih harusnya diganti. Harus diganti ya? Harus diganti. Karena bahayanya itu kalau dia sampai putus, mesin ini bekerjanya jadi nggak optimal ya. Kayak pengisian dia nggak kerja, water pump dia nggak kerja, semuanya mati. Mati semua ya? Semua mati gitu. Berarti PR-nya adalah ganti oli sama ganti fan belt. Kecil. Lanjut. Oke. Ini semua udah. Mobil bekas tabrak kan nih? Tabrak depan. Apa lagi biasanya? Apalagi kalau itu? Nah, kalau kita untuk ngelihat nih kok, untuk tabrakan, ini sih kalau saya lihat sih masih ori ya. Masih ori ya? Belum pernah ada dilakukan repair. Karena di sini kan dia ada penanda. Ada titik-titiknya ya, penanda sini ya. Penanda, dia kalau misalkan. Ini dari dealer nih. Dia dari pabrik ini. Ini nggak bisa dibikin ya? Susah ya. Jadi ini bukan sembarang nitik aja, ini sebenarnya ngunci. Dia antara plat bawah sama atas dia ngunci. Oh iya benar-benar. Jadi dia kalau udah pernah di repair, otomatis kan ini kunciannya lepas. Terus ada las-lasan atau apa, nanti ketahuan. Kelihatan ya? Kelihatan di situ. Sama semua di sini. Sini sama ya ada sealernya masih ya. Sealernya ada di kap mesin. Kap mesin juga masih ada. Nah, ini sealernya ya masih. Sealernya masih empuk, cuma nggak empuk banget, nggak keras banget. Nggak keras banget, tapi nggak empuk banget tapi nggak keras banget ya. Itu dia. Harus pakai perasaan. Harus pakai perasaan ya. Benar. Nah, buat teman-teman ntar ngerasain sendiri aja ya. Pencet-pencet ya, ngerasain sendiri, mencet-mencet sealer. Berarti ini aman ya? Aman. Nggak bekas tabrak? Tabrak depan aman. Di sini masih lurus semua ya, masih presisi. Bullhead juga nggak pernah buka ya? Kanan kiri, bullhead. Jadi kelihatan juga sih kalau emang dia udah ada pergantian dia kayak baut-baut gini udah pada luka tuh terlihat. Karena bekas bukaan gitu ya, bukaan obeng ya. Itu menandakan udah bekas repair lah. Oke, kalau gitu kita coba hidupin mesinnya. Oke, silakan kuncinya. Fitur-fitur yang ada di mobil ini kan kayak lampu. Nah, ini kebetulan ada sunroof. Kita coba cek semuanya karena saat dia mesin hidup kan perlu. Semua kelihatan. Jadi normal Pit mobilnya. Masih bagus. Semua sunroofnya juga masih terbuka dengan baik. Oke, kalau elektrikal udah kita cek. Oke, semua fungsi semua ini sih fungsi semua ini. Fungsi semua ya. Semua audio juga masih fungsi. Paling ya setir karena mungkin sering kepanasan kayaknya, sering dijemur ya. Perlu ada di penggantian ya nanti ya. Dikulitin lagi lah. Oke. Untuk AC? AC, nah tunggu ya, nunggu stabil dulu karena kalau baru hidup itu kan RPM masih tinggi. Nah ini udah stabil. Kita di sini ada alat cek AC. Jadi kita kan semua by data ya, Pak ya. Data ya. Jadi kita nggak bisa menunjukkan misalkan AC ini nggak dingin. Iya, betul. Buktinya apa? Buktinya apa betul. Jadi kita ada temperatur di sini. Ini untuk deteksi dingin suhunya ya. Suhu biasanya yang normal itu di bawah 10 derajat. Di bawah 10 derajat. Itu kan karena dia AC posisi belum hidup ya. Jadi masih tinggi. Belum hidup, dia tinggi. Ini juga kita hidupin. Kita tes paling ini dingin. Sambil nunggu AC dingin, mesin juga nunggu sampai benar-benar panas karena mesin itu kalau panas itu kan dia ada sistem pendingin tuh. Sistem pendingin itu nanti extra fan-nya yang high bekerja. Itu sambil nunggu itu kita cek kaki-kaki. Boleh. Oke, kita cek kaki-kaki. Berarti kita sekarang mau cek kaki-kakinya. Benar. Mau cek langsung kaki-kakinya. Kita cek. Nah ini kok. Di sini nih saya lihat dia punya link stabilizer. Nah dia sudah mulai agak lemah nih. Dia jadi udah sobek. Udah agak sobek ya. Dia udah sobek. Dia ada dalam sini besi yang panjang. Baik. Nah, berarti itu link stabilnya ya? Link stabil kok. Link stabilnya udah robek ya? Udah robek. Mesti ada peremajaan lagi berarti ya? Ada penggantian. Oke, wajar sih kok. Tapi shock breaker nggak ada bocor? Shock breaker aman, nggak bocor. Nggak ada masalah. Hanya link stabil yang bocor. Kecil. Nggak ada masalah. Kecil. Oke kok. Selanjutnya ini kan mesin udah hidup. Lampu AC semua kita nyala. cek pengisian. Pengisian ya. Jadi
si aki ini kan perlu ada pengisian arus ya, dari dinamo alternatornya. Oke. Ini kita tes. Jadi kalau misalkan dinamo ampernya pengisiannya lemah, nanti akinya ikut lemah. Oke. Jadi kita cek di sini. Oke. Nah, di sini menunjukkan charging normal. Charging normal ya. Berarti pengisian alternatornya juga bekerja dengan baik ya. Oke. Jadi dari kondisi aki bagus, pengisiannya pun bagus. Nah, itu dia, oh. Jadi mantul. Mantul. Aki nggak ada masalah guys. Bagus. Bagus. Lanjut lagi. Nah, sambil yang tadi saya bilang kok ya, Ya. nunggu extra fan-nya, nunggu high Ya, benar-benar betul. bekerja, kita cek bekas tabrakan Bekas apa? tabrakan atau enggak Bekas lagi ya? disundul apa nyundul Oke. ya kan? Bekas ini kita Ya. cek. Kita cek Di ya. sini kita juga ada alatnya. Ini pen protection ya? Ya, benar banget kok. Buat ngecek ketebalan cat ya. Wah, canggih Jadi nih. udah cat ulang, ada dempul, dia deteksi. Boleh. Oke, kita Berarti cek. kita cek aja. Nah, Ini tiga. angka segini Kecil. nih masih dikatakan masih orisinil. masih original ya? Masih orisinil cat. Jadi biasanya tuh kalau pabrikan itu sampai di angka 5 dia. Sampai biasanya. angka 5 ya berarti? Angka 5 masih Oke. toleransi. Untuk tingkat ketebalan Tingkat catnya ya? ketebalan Oke. karena kalau di pabrik kan dia rata ya. Iya, rata Nah, ya. Ini 4. Ini 4, oke. Itu Masih 4,4 ya, bukan ya. 44, ada koma. Masih di bawah 5 ya berarti ya? Masih Masih aman. di bawah 5. Masih Berarti ori. masih original. Masih ori kok. Masih ori ya. Gamma 42. Sama 4,2. 3,7. Masih toleransi. Masih toleransi Angka ya. toleransi Masih segitu. masih oke ya. Ini kita Sama. cek tuh sama normal 3,7. Terus Ya. di sini gini kok. Ya. Misalkan dia pernah disundul. Iya, pernah sundur belakang ya. Di sini biasanya dia kalau udah bekas repair ketahuan nih kok. Kelihatan ya. Wah. Nah, yang tadi saya Kelingan bilang, ini ya? Kelingan. Di depan itu kan tadi juga sama kan. Iya, betul. Nah, dia nih masih ori nih. Dia Iya. masih presisi nih. Karena dia juga ada titik-titik juga nih ya. Sama, Ada titik-titik ini ya. Betul. Karena kelingan ini nggak bisa diganti. nggak bisa diganti. Nggak bisa. Beli Jadi- baru pun nggak ada yang jual? Nggak ada. Nggak ada ya? Susah ya? Oke. Mau nggak mau kalau bekas disundul pasti di repair. Di repair dengan cara tuh ketok-ketok. Ketok-ketok, Ketok magic dilas gitu. lah, Iya, atau iya, ya iya, kan? iya, iya, iya. Di situ. Ini juga berarti aman ya? Tuh, Aman bersih semua, semua. ya. Oke. Oke. Dan biasanya juga ada cek di bagian dalam Iya, sini ya, Bro? benar. Heeh. Jadi Bagian kayak, dalam. misalkan dia banjir, Atau bekas kena bekas sundul juga ya? Sundul juga, cuma sundulnya nggak sampai kelingan Nggak ke bawah. bawah, Dia kena biasanya bawah. Plat-plat bagasi ini juga dia kan ada, maaf. Dia ada sealer juga. Iya, nih. ada sealer juga. Nah, sealernya ini biasanya udah di repair juga. Oh, tapi ini masih aman ya? Masih aman. Aman. Ini masih ori, ini belum. Masih ori ya, belum dia. Masih kotor, guys. Ini belum dibersihin, guys. Baru datang banget. Baru datang banget. Gitu. Masih ori. Berarti belakang aman. Oke. Kita lanjut. Cek Lanjut. cat ya. Cek cat. Masih secara keseluruhan. Ya, Sama semua gini Semua kok. sama ya? Ini Pintu juga sama ya, sealer ya? Sealer juga ini masih ori, dipencet juga masih nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek, oke. masih oke. Semua masih fungsi. Dia juga di sini juga bisa kita cek indikasi, misalkan Indikasi. ada pohon jatuh, Jatuh atau ketiban. apa? Oh. Nah, sini juga Di bisa. kelingan ya? Ini iya, kita iya, cek iya, nih. iya. Nah, Ini kan titik-titik masih- ini ya? Iya, benar. Masih rapi loh. Masih rapi, Masih rapi tidak dia. ada indikasi bekas pohon jatuh ya. Iya. Mungkin kalau buahnya kali ya. Buahnya apel gitu jatuh nggak apa-apa ya kali ya. Kalau jatuhnya banyak kita bisa jualin nanti apel ya. Berarti aman dari samping, kiri kanan aman. Aman semua. Ya. Bagian depan juga aman. Iya, ini sealer-sealernya juga masih ori semua ini kok. Sorry semua ya. Siap.
Sip kok. Oke. Jadi kesimpulan, Ya. catnya masih orisinil. Catnya Keseluruhan. masih full original secara keseluruhan loh guys. Jadi mobilnya masih bawaan pabrik semua ya? Masih bawaan. Masih bawaan pabrik guys. Berarti bagus banget. Tadi berarti mobil secara keseluruhan aman ya? Masih aman. Aman ya, berarti aman. nggak ada indikasi bekas tabrak, bekas banjir aman. juga nggak ada ya. Untuk pengisian semua aman ya. normal semua. Paling tadi PR-nya adalah fan belt, Fan belt retak, oli, oli, kita ganti, dan link stabil ya. stabil. Nanti semua reportnya ada semua Ada, ya? ada Ada semua, ya, Pak. semua Ada ya. semua, ada Nanti semua buat tertulis. detailnya teman-teman juga bisa minta reportnya ya. Benar. Boleh. Udah kita foto-foto juga. Udah foto-foto juga. Nanti reportnya kan tertulis sertifikat kan. Oke. Nanti semua di situ ada. Semua ada berarti di situ ya. Berarti secara keseluruhan mobilnya nice banget. Oke, thank you Mas Fernandes. Terima kasih loh. Sama-sama. Udah bantuin. Ini rutinitas kita ya. Setiap Iya. hari Mas Fernandes juga sering banget ngecekin di beberapa mobil kita di showroom Sinar Harapan Motor, dan ini sekedar informasi buat teman-teman bagi kalian yang masih bingung gimana cara mobil ngeceknya, sebenarnya udah ada di video ini. Terima kasih Oke, Mas Fernandes, kita sekali lagi pamit ya. thank you. Kita pamit. Yuk. Thank you.